Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23488111071. Di sini saya ingin melaksanakan tugas video dari mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mirianti Widi Adriani MPD dengan materi self concept dan self esteem. Pengertian self-concept atau konsep diri. Konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati, seperti fisik yaitu tinggi, berat, dan sifat yaitu seperti pendiam, senang, terbuka, tertutup, dan sebagainya. Komponen konsep diri terdiri dari 3 komponen. 1. Komponen perseptual merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hubungan dengan fisik. Ini disebut juga dengan psychical self-concept. Yang kedua yaitu komponen konseptual, merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya. Yang termasuk ke dalamnya yaitu kejujuran, percaya diri, kemandirian. Ini disebut psychological self-concept. Ketiga yaitu komponen attitudinal, yaitu sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri. Ini disebut sebagai attitude self-concept. Dari komponen tersebut akan melahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif, individu akan mengembangkan sikap percaya diri, bangga terhadap dirinya, memiliki kemampuan diri terhadap dirinya, dan dapat menyesuaikan diri di lingkungan. Ciri-cirinya yaitu merasa yakin akan kemampuan mengatasi masalah serta merasa setara dengan orang lain, menerima pujian atau penghargaan orang lain terhadap dirinya tanpa merasa malu dan insecure. Menyadari bahwa setiap individu mempunyai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat, mampu memperbaiki diri sendiri dan mau mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha untuk mengubahnya. Konsep diri negatif, individu yang mengembangkan sifat-sifat tidak mampu, rendah diri, menyebabkan penyesuaian diri kurang baik. Ciri-cirinya yaitu peka terhadap kritikan orang lain dan mudah marah. Responsif sekali terhadap pujian, walaupun seolah-olah menghindari pujian, namun antusiasme nampak pada saat dipuji. Tidak bisa menerima dan menghargai kelebihan orang lain. Cenderung merasa tidak disenangi dan menganggap orang lain tersebut saingannya. Pesimis terhadap kompetensi dan ia enggan untuk bersaing dengan orang lain karena tidak berharga dan bersaing dianggapnya hanya merugikan. Teori pembentukan konsep diri. Teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan oleh orang lain kepadanya. Teori The Self-Fulfilling Prophecy, bahwa seorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakininya tentang dirinya sendiri. Definisi self-esteem. Definisi self-esteem menurut Cooper-Smith dalam Ainur 1997, harga diri adalah evaluasi yang dibuat individu mengenai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sebagai
ekspresi dan bukti bahwa ia adalah seorang yang mampu, penting, dan berharga. Self-esteem adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Self-esteem ini bisa berupa positif ataupun negatif. Faktor-faktor pembentuk self-esteem. 1. Usia, jenis kelamin, kondisi fisik, tingkat pendidikan, penghasilan, dan usia. Dari sebuah penelitian tentang hubungan self-esteem dengan usia, disebut bahwa harga diri cenderung menurun di masa remaja, meningkat di usia 20 tahun, mendatar di usia 30 tahun, dan meningkat di rentan 50-60 tahun, dan menurun di usia 70 dan 80 tahun. Jenis kelamin. Harga diri pria lebih positif dibanding wanita. Penelitian ini juga diperkuat oleh teori Errol dan Ort di tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jenis kelamin adalah salah satu dari 7 faktor penentu harga diri seseorang. Kondisi fisik menyatakan bahwa orang dengan daya tarik fisik tinggi cenderung memiliki harga diri lebih baik dibanding dengan orang yang memiliki fisik kurang menarik. Tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Bulut, Gurkan, dan Sheffield dalam Ilmas dan Baran di tahun 2010 menyebutkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seorang, semakin rendah pula harga diri yang dia miliki. Sebaliknya, sikap yang positif terhadap pendidikan akan menghasilkan kepercayaan diri pada seseorang. Tingkat kepercayaan diri ini berimbas pada harga diri yang meningkat. Aspek-aspek harga diri dan perasaan terhadap diri sendiri, perasaan terhadap hidup, hubungan terhadap orang lain, perasaan terhadap diri sendiri. Orang dengan harga diri tinggi akan nyaman terhadap dirinya. Dia menerima kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Dia juga tidak dapat atau tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atas dirinya. Perasaan terhadap hidup. Orang dengan harga diri tinggi adalah orang yang hidup dengan realita. Mereka menerima kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya. Orang dengan harga diri tinggi sadar bahwa semuanya terjadi karena pilihan dan keputusannya sendiri, bukan karena orang lain. Orang dengan harga diri tinggi cenderung realistis. Mereka memasang cita-cita sesuai dengan kapasitasnya. Orang dengan harga diri tinggi memiliki toleransi dan menghargai orang lain. Alih-alih menyelekkan, mereka melihat potensi yang ada pada diri orang lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit delbu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.